Oke, di video kali ini seperti biasa saya akan menanggapi beberapa pertanyaan dari video saya. Ya pastinya pertanyaannya nih tidak jauh-jauh dari gagal bayar pinjol. Cara aman gagal bayar pinjol. Nah, pinjol yang punya DC lapangan, pinjol yang tidak ada DC lapangan. Ya, itu aja, seputaran itu saja. Nah, tapi juga harus saya jawab. Ya, namanya juga orang bertanya. Mungkin baru gagal bayar, makanya masih panik, masih cemas. Itu lebih bagus sebetulnya kalau kita menanyakan sesuatu yang belum kita pahami, yang menjadikan pikiran kita, beban kita ditanyakan. Biar apa? Biar plong. Nah, oke, langsung saya bacakan untuk pertanyaan pertama dari Yan Alvano. Bang, kalau saya telat bayar di Finplus, Samir dan klik kami, apa akan sebar data dan ada di ke rumah? Nah, Finplus itu ada di lapangan ya. Terus Samir tidak ada di lapangan. Terus klik kami itu ada di lapangan. Dari 3 aplikasi pinjol tadi yang ada di lapangan, Finplus dan klik kami, tapi tidak tersebar atau merata di seluruh wilayah. Mungkin di kota-kota besar saja ya. Untuk didatangi DC atau tidak itu kita tidak tahu. Yang pastinya tidak usah Anda bingung, tidak usah Anda cemas kalau ada DC datang ke rumah. Ya, DC datang ke rumah itu menagih utang, ya, bukan untuk mempidanakan Anda. Jadi kalau mereka datang ke rumah dengan cara baik-baik, ya sambut dengan cara yang baik. Sampaikan apa adanya kalau saya belum punya uang untuk melunasi ataupun membayar cicilan pinjol Anda. Ya, itu caranya. Pokoknya jangan panik dulu, santai saja, tenang. DC juga manusia, ya. Jangan panik. DC datang tidak mungkin langsung marah-marah. DC datang tidak mungkin langsung mentungi Anda, enggak. Ya, santai dulu, jangan panik. Nah, untuk masalah sebar data, aplikasi Finplus, Samir, klik kami, itu pinjol legal. Kemungkinan kecil sekali untuk sebar data. Yang pastinya pinjol legal itu kalau dia sebar data itu melanggar aturan OJK. Ya, kalau memang ada potensi sebar data, langsung saja laporkan OJK. Kalau Anda gagal bayar di aplikasi tersebut, selama tidak ada orang menghubungi Anda, menanyakan kepada Anda tentang masalah pinjol, berarti aman, nggak sebar data, gitu aja. Ya kan? Kalau ada yang menelpon Anda, kamu minjol ya? Ini ada orang yang menagih ke saya. Nah, itu berarti sebar data. Jadi Anda segera konfirmasi kepada orang tersebut, itu nggak betul itu, nggak ada itu, saya nggak kenal itu, gitu aja. Jadi Anda jangan menanggapi terlalu serius. Oke ya, tetap tenang ya. Nah, pertanyaan kedua dari Raudatul Fitria. Kalau SP letter dan SP pinjam apa aman? DC area Jatim aman. SP letter, SP pinjam DC-nya tidak merata, tapi berpotensi keluar kondar ya. Kemungkinan tapi kecil. Oke ya. Selanjutnya bantu saku ada DC lapangannya enggak Bang? Wilayah Jabodetabek. Bantu saku tidak ada DC. Aman ya. Lanjut ya, Bang Galbe di Indodana aman DC kah Bang? Kalau ganti nomor gimana? Kalau Indodana itu ada DC lapangan. Nah, kalau ganti nomor aman nggak? Sangat aman sekali. Saat Anda gagal bayar langsung ganti nomor HP itu aman. Kenapa? Sumber ketakutan pertama itu ada di HP Anda. Ya, nanti dari DC pinjol itu selalu menagih kepada Anda melalui WhatsApp, SMS, telepon, itu terus-terusan. Kalau Anda nggak tahan, kalau Anda nggak siap mental, stres. Ya, stres nanti, bingung. Nah, bagaimana ini? Bagaimana ini? Bingung. Jadi putuskan dulu komunikasi. Ya, putuskan dulu komunikasi saat Anda gagal bayar kepada DC pinjol. Ya ganti nomor HP, gitu aja. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau Artaniaga, Singa, dan pinjam duit ada DC lapangannya nggak Bang? DC lapangan Artaniaga tidak ada. Singa ada DC. Pinjam duit tidak ada DC. Lanjutnya, pinjamin ada DC nggak Bang? Pinjamin wilayah Jakarta aman, tidak ada DC lapangan. Nah, oke ya teman-teman semuanya, itu beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Biar apa? Mereka yang bertanya itu biar tenang. Biar dia nggak kepikiran lagi, nggak pusing lagi. Saat kondisi gagal bayar itu memang kita harus support mereka. Kalau sampai Anda salah langkah saat kondisi gagal bayar, nanti malah terlalu dalam permasalahan Anda dalam masalah hutang piutang. Ya, jangan sampai Anda melakukan tindakan-tindakan seperti gara-gara Anda punya hutang pinjol, gara-gara Anda ditekan sama DC pinjol, akhirnya bingung menggadaikan barang Anda. Barang-barang berharga yang Anda
yang ada di rumah Anda gadekan untuk melunasi hutang pinjol. Santai dulu pada saat Anda kondisi gagal bayar. Kalau kepanikan itu terjadi kepada Anda, akhirnya aset Anda hilang. Ya. Pinjol pun nanti nggak selesai juga. Gali lubang, tutup lubang, malah kemana-mana. Kuatkan mental Anda. Nggak ada cara lain. Yang menyelesaikan hutang piutang ya kita sendiri. Jangan takut Anda didatangi DC lapangan. Jangan takut kalau diancam-ancam sama DC. Kalau mungkin teroran-teroran dari DC, abaikan semua. Nggak usah dibaca. Abaikan semua. Nanti kalau Anda nggak baca, pasti aman. Ya. Jadi aman atau tidak aman, itu tergantung kita cara menyikapinya. Kalau kita santai saja, menyikapi saat kita kondisi gagal bayar, ya aman. Jangan terlalu berlebihan, memikirkan gagal bayar, nanti bagaimana. Malu tahu orang, nggak usah malu. Udah lebih bagus kita malu sebentar daripada kita malah terpuruk dalam masalah hutang piutang. Ya. Semua orang punya masalah, tenang aja. Bukan Anda sendiri yang gagal bayar, banyak orang yang gagal bayar. Sampai sekarang masih baik-baik saja. Ini jangan sampai Anda punya motor satu, gara-gara didatangi DC lapangan, langsung Anda gadekan motornya. Padahal motor satu-satunya. Nanti kalau motor Anda gadekan, untuk belanja ke pasar istri Anda pakai apa? Ya, untuk operasional Anda setiap hari nanti naik apa? Nah, padahal motor itu sangat penting untuk operasional Anda, untuk kegiatan Anda, aktivitas Anda keseharian. Ya, jangan sampai terjadi ya. Mungkin itu saja informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.